Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan melanjutkan materi IPS, yaitu gunakan uang sesuai kebutuhan kelas 3 bab 9. Nah, di sini tujuan kita mempelajari materi ini agar kita mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu mengelola uang dan manfaat mengelola uang. Nah, yang poin pertama yaitu mengelola uang. Perlu kita ketahui bersama bahwa penghasilan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai penghasilan besar dan mempunyai penghasilan kecil. Maka dari itu kita yang mempunyai penghasilan besar maupun yang kecil, kita harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan agar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tiap orang harus cermat dalam memenuhi kebutuhan agar dapat tercukupi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan uang? Nah, pengelolaan uang yaitu memanfaatkan uang yang telah diperoleh agar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang artinya agar uang yang diperoleh dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada cara-cara mengelola uang dengan baik. Yang pertama, mendaftar barang belanjaan. Nah, sebelum kita berbelanja ke swalayan atau ke toko, kita harus mendaftar dulu belanjaan apa saja yang kita beli. Yang kedua, dengan cara menabung. Kita sisihkan, jika ada uang berlebih, kita sisihkan untuk menabung. Yang ketiga, dengan cara jangan berlaku boros atau berfoya-foya. Yang keempat, berbelanja barang yang diperlukan. Nah, ini biasanya sering terjadi di toko swalayan seperti saya sendiri. Kita tidak mempunyai keinginan untuk membeli barang ini ketika di rumah, namun ketika kita melihat barang ini, kita berkeinginan untuk membeli, padahal itu barang yang tidak diperlukan. Yang kelima yaitu berbelanja sesuai keuangan. Nah, dimana tadi sudah saya katakan bahwa penghasilan setiap orang itu berbeda-beda. Jika kita punya penghasilan standar atau yang rendah, kita harus sesuai dengan perbelanjaan kita atau sesuai dengan keuangan. Yang keenam, menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Ini merupakan faktor utama dalam mengelola keuangan, karena biasanya pengeluaran dan pemasukan itu punya sisi berbeda. Maka dari itu biasanya dalam suatu keluarga dapat bisa terjadi pertikaian karena masalah ini. Yang kedua yaitu manfaat mengelola keuangan. Nah, setelah kita mengetahui cara mengelola uang dengan baik, kita dapat merasakan manfaatnya. Di mana yang pertama, kebutuhan kita akan tercukupi atau tercapai dengan kita melakukan dari ke-6 cara di sini. Nah, yang kedua, kita dapat belajar hidup hemat. Dan yang ketiga, kita dapat belajar hidup sederhana. Yang keempat, kita dapat belajar hidup hemat, tidak boros. Kita dapat membeli barang yang diperlukan saja, tidak menghambur-hamburkan barang dan tidak menghambur-hamburkan uang. Yang kelima, dapat membantu orang lain dengan adanya biaya cadangan. Nah, biaya cadangan ini biasanya yang tadi kita tabung. Kita dapat membantu orang lain, kita dapat membagikan sedikit kepada orang lain, kepada fakir miskin, ke panti asuhan ataupun ke siapa saja. Nah, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.